Malam itu, Majapahit tidak lagi menunggu perintah. Api menyala di lebih dari satu sudut. Teriakan tidak lagi mencari jawaban. Mereka mencari korban. Dan di antara kekacauan itu, dua pedang akhirnya bertemu, bukan untuk kehormatan, melainkan karena tidak ada lagi jalan pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua. Semoga kalian diberi kesehatan, ketenangan hati, dan kekuatan, karena episode ini membawa kita ke titik paling gelap dari perjalanan ini. Jika kalian menikmati kisah ini, jangan lupa subscribe, like, dan tulis komentar. Karena dukungan kalian adalah nafas bagi cerita ini untuk terus hidup. Bagi kalian yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan saya doakan semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, diluaskan rezekinya, dan bahagia selalu bersama keluarga tercinta. Bagi kalian yang mempunyai hutang, saya doakan semoga hutangnya segera dilunaskan. Mari kita mulai saja ceritanya. Api pertama tidak muncul dengan ledakan, tidak pula dengan teriakan perintah. Ia lahir dari bisikan, dari tangan gemetar yang menjatuhkan obor terlalu dekat dengan atap jerami, dari mata curiga yang salah membaca bayangan, dari hati yang sudah terlalu lama dijejali ketakutan. Di pinggiran Majapahit, tempat orang-orang miskin berharap selalu luput dari urusan besar kota, api itu menjalar pelan, seperti ular yang baru terbangun dari tidur panjang. Tidak ada lonceng bahaya, tidak ada prajurit yang datang lebih dulu, hanya bau kayu terbakar yang merambat bersama angin malam. Ketika jeritan pertama terdengar, ia tidak meminta pertolongan. Jeritan itu menuduh, menunding, mengundang jeritan lain untuk ikut menyalahkan sesuatu, apapun. Dalam hitungan napas, ganggang sempit yang biasanya sunyi berubah menjadi lorong pelarian. Orang-orang berlari tanpa arah, menabrak sesama, menjatuhkan anak sendiri demi menyelamatkan diri. Api kedua dan ketiga menyala hampir bersamaan, seolah kota telah menunggu satu alasan kecil untuk meledakkan semua ketakutan yang disimpannya selama bertahun-tahun. Majapahit tidak lagi bertanya apa yang sedang terjadi. Ia langsung menyimpulkan bahwa sesuatu telah salah, dan bahwa kesalahan itu harus dibayar oleh seseorang. Wirasatya bergerak di antara kepulan asap dengan mata yang perih dan dada yang terasa sempit. Setiap tarikan napas membawa rasa pahit terbakar, seolah kota itu sendiri sedang menghembuskan racun ke paru-parunya. Ia melihat seorang pria tua terdorong ke tanah hanya karena terlambat menyingkir, dan tidak ada satupun tangan yang menolongnya berdiri kembali. Ia melihat pintu rumah dihantam ramai-ramai, bukan karena ada musuh di dalamnya, melainkan karena ketakutan butuh pelampiasan yang cepat. Dalam kekacauan itu, Wira menyadari satu hal yang lebih mengerikan daripada api. Tidak ada lagi wajah manusia yang benar-benar dikenalnya. "Ini gila," gumam seseorang di dekatnya. Suara itu tenggelam oleh denting besi dan teriakan lain yang lebih keras. Wira tidak menjawab. Ia tahu, kegilaan selalu terasa masuk akal ketika cukup banyak orang mempercayainya. Di sudut lain, suara besi beradu mulai terdengar. Bukan bunyi teratur latihan prajurit, melainkan benturan liar dari senjata-senjata yang jarang digunakan. Pedang-pedang pusaka diturunkan dari dinding, tombak tua diseret keluar dari lumbung, bahkan alat rumah tangga berubah fungsi di tangan mereka yang panik. Tidak ada komando, tidak ada formasi. Setiap orang adalah pasukan bagi dirinya sendiri, dan setiap bayangan adalah ancaman yang harus dilumpuhkan lebih dulu. Api memantulkan cahaya di mata mereka, membuat semua wajah tampak asing, bengis, dan siap menyerang.
Wira menyadari bahwa malam ini Majapahit tidak sedang diserang dari luar. Kota ini sedang memakan dirinya sendiri. Ia melangkah lebih cepat, bukan untuk mencari tujuan, melainkan untuk menghindari kerumunan yang semakin tak terkendali. Di setiap persimpangan, ia melihat keputusan-keputusan kecil yang berujung kematian. Satu teriakan salah paham, satu tuduhan tanpa bukti, satu dorongan yang membuat seseorang jatuh dan tidak pernah bangkit lagi. Tidak ada yang menunggu kebenaran. Malam ini, kebenaran dianggap terlalu lambat. "Dia di sana!" teriak seseorang, entah menunjuk siapa. Sekelompok orang berlari ke arah yang sama, seperti arus yang tiba-tiba menemukan celah. Wira menyingkir ke sisi jalan, menahan napas, merasakan bagaimana mudahnya sebuah nama atau bahkan sekedar arah tunjuk bisa menjadi vonis mati. Ia membayangkan namanya sendiri meluncur dari mulut-mulut penuh amarah itu, dan dadanya terasa semakin berat. Majapahit telah kehilangan remnya. Tidak ada lagi yang menahan laju kebencian ketika ia mulai bergerak. Di kejauhan, bangunan runtuh dengan suara berat, disambut sorak aneh yang tidak sepenuhnya gembira. Api menjilat langit dan asap menutup bintang-bintang, seolah malam sengaja menghapus semua penanda arah. Wira berhenti sejenak, menyandarkan diri pada dinding batu yang panas, mencoba memahami satu hal sederhana. Bagaimana kota sebesar ini bisa runtuh bukan oleh pasukan asing, melainkan oleh rasa takut yang dibiarkan tumbuh terlalu lama. Jawabannya muncul dengan sendirinya, karena tidak ada yang menghentikannya. Dan ketika Wira kembali melangkah, ia tahu bahwa malam ini bukan sekedar awal kekacauan. Ini adalah titik ketika Majapahit berhenti menjadi kota dan berubah menjadi keputusan-keputusan brutal yang dibuat dalam gelap. Malam tanpa rem, dan belum ada yang berani menariknya kembali. Api yang menjalar itu perlahan mengubah suara kota. Bunyi kayu terbakar bercampur dengan langkah kaki tergesa, jerit tertahan, dan sumpah serapah yang dilontarkan tanpa arah. Majapahit seperti berbicara dengan banyak mulut sekaligus. Semuanya berteriak, tak satu pun mau mendengar. Di antara kobaran itu, Wira melihat sesuatu yang lebih menakutkan daripada api. Orang-orang mulai tersenyum saat melempar batu, tertawa pendek ketika pintu rumah roboh, seolah kekacauan memberi mereka izin untuk menjadi versi diri yang selama ini mereka sembunyikan. Seorang pemuda di dekatnya terjatuh, tersandung tubuh orang lain yang sudah tak bergerak. Ia mencoba bangkit, namun kaki-kaki lain menginjak punggungnya tanpa menoleh. "Bangun!" teriaknya putus asa, tapi teriakan itu tenggelam, dilindas langkah-langkah yang tidak lagi mengenal belas kasihan. Wira ingin bergerak menolong, namun sebuah tangan kasar menarik lengannya. "Jangan bodoh," bisik seseorang dengan napas terengah. "Kalau kau berhenti, kau ikut mati." Wira menepis tangan itu dan mundur. Rasa bersalah menempel seperti debu panas di kulitnya. Ia tahu orang itu benar. Dan justru karena itu, kata-kata tersebut terasa lebih kejam. Malam ini tidak memberi ruang bagi mereka yang ingin tetap manusia. Di sebuah sudut, sekelompok orang berdebat cepat. Suara mereka pecah oleh panik. "Siapa yang mulai? Tidak penting. Kalau kita diam, giliran kita." Kalimat terakhir itu menjadi pemicu. Tanpa kesepakatan jelas, mereka bergerak bersama, seperti kawanan yang akhirnya menemukan arah, bukan karena benar, tapi karena takut tertinggal. Batu pertama dilempar, lalu yang lain menyusul. Kaca pecah, teriakan baru lahir. Wira menyadari ketakutan telah berubah menjadi logika paling sederhana malam ini, menyerang lebih dulu agar tidak diserang. Asap makin tebal, mata perih, tenggorokan kering. Ia mendengar namanya hampir terucap, atau mungkin hanya imajinasinya sendiri yang mulai berkhianat. Setiap bayangan terasa seperti pengintai, setiap bisikan terdengar seperti tuduhan. Di bawah cahaya api, Wira melihat pantulan dirinya di sebilah bisi. Wajah kotor, mata liar,
seseorang yang nyaris tak ia kenali. Untuk sesaat, ia bertanya-tanya apakah kota ini benar-benar gila atau hanya sedang jujur tentang apa yang selalu ada di dalamnya. Dan jauh di dalam kekacauan itu, tanpa Wira sadari, malam sedang menyiapkan pertemuan-pertemuan yang tidak bisa dihindari. Karena ketika kota sudah kehilangan rem, yang tersisa hanyalah tabrakan antara manusia, keyakinan, dan darah. Ki Sempol berdiri diam di ketinggian, di tempat di mana angin membawa bau kota tanpa harus menyentuh lumpurnya. Dari sana, Majapahit terbentang seperti tubuh yang sedang demam. Api menyala di beberapa titik, asap bergerak tidak beraturan, dan suara teriakan naik turun seperti napas yang tersengal. Ia tidak perlu bertanya apa yang sedang terjadi. Kota selalu jujur pada orang yang tahu cara mendengarnya. Api-api kecil itu bukan kegagalan. Mereka adalah gejala. Di belakangnya, beberapa orang berdiri dengan jarak yang terukur. Tidak ada yang berani terlalu dekat, tidak pula terlalu jauh. Mereka adalah orang-orang yang paham bahwa Ki Sempol tidak membutuhkan kerumunan untuk berkuasa. Ia hanya membutuhkan ruang untuk berpikir. Wajah-wajah itu tegang, menunggu satu kalimat yang tidak kunjung keluar, satu perintah yang bisa mereka pegang agar malam ini terasa lebih pasti. Namun, Ki Sempol tidak berkata apa-apa. Ia menautkan jari di belakang punggung. Matanya mengikuti pergerakan api, seorang tabib mengamati luka yang sengaja dibiarkan terbuka. Di benaknya, Majapahit bukan kota yang rusak malam ini. Ia adalah kota yang sedang menunjukkan penyakit aslinya. Penyakit yang selama ini ditutupi oleh aturan, simbol, dan ketertiban semu. "Apakah kita perlu turun tangan?" tanya salah satu orangnya akhirnya. Suara itu berhati-hati, seolah satu nada salah bisa berubah menjadi kesalahan fatal. Ki Sempol tidak langsung menjawab. Ia membiarkan pertanyaan itu menggantung, tenggelam sebentar dalam suara kota. Jeritan lain terdengar, diikuti denting besi. Ia menghela napas pelan. "Biarkan," katanya akhirnya, singkat, nyaris seperti gumaman. "Malam ini bukan milik kita." Kalimat itu bukan pembiaran, itu adalah perhitungan. Ia tahu perintah yang terlalu jelas justru akan memperkecil dampak. Kekacauan yang diarahkan seringkali masih menyisakan batas, tapi kekacauan yang merasa lahir dari kehendak sendiri, itulah yang akan bergerak paling kejam. Ki Sempol tidak sedang menggerakkan bidak, ia sedang menghapus papan, memaksa semua orang berdiri tanpa perlindungan simbol apapun. Seseorang di belakangnya menarik napas dalam-dalam. Jika ini dibiarkan, akan ada yang mati. Ki Sempol mengangguk pelan, seolah mengakui kebenaran paling biasa. Sudah ada, jawabnya datar, dan akan ada lagi. Kota tidak berubah karena nasihat, ia berubah karena kehilangan. Ia tahu betul bagaimana manusia bekerja ketika ketakutan diberi ruang. Mereka akan mencari wajah untuk disalahkan, nama untuk diteriakan, dan cerita sederhana untuk membenarkan darah di tangan mereka. Dalam kekacauan seperti ini, simbol tidak lagi berdiri di altar. Simbol dipaksa turun ke jalan, dipaksa membuktikan apakah ia manusia atau hanya mitos rapuh yang akan hancur di bawah kaki massa. Ki Sempol menutup mata sejenak. Di balik kelopak itu, ia melihat wajah Wira Satya, bukan sebagai individu, melainkan sebagai pusat tarikan. Selama simbol itu dibiarkan bersih, kota akan terus menggantungkan harapannya padanya. Dan harapan dalam jumlah besar selalu berbahaya. Jika simbol itu benar, gumamnya pelan, lebih pada dirinya sendiri. Ia akan bertahan. Jika tidak, kota akan belajar. Ia membuka mata kembali. Api semakin jelas kini. Beberapa titik menyatu, membentuk garis-garis terang yang memotong kegelapan. Malam bekerja lebih cepat daripada yang ia perkirakan. Tapi Ki Sempol tidak tergesa. Ia tahu, pada titik tertentu,
Kecepatan bukan lagi keunggulan. Kesabaranlah yang menentukan siapa yang akan berdiri di pagi hari. Jagat belum terlihat di antara mereka, dan itu tidak mengganggunya. Jagat adalah jenis orang yang tahu kapan harus bergerak tanpa dipanggil. Ki Sempol tidak perlu memberi perintah pada orang-orang seperti itu. Mereka sudah menjadi perintah itu sendiri. Awasi saja, katanya lagi. Suaranya tetap rendah. Siapa yang bergerak malam ini, biarkan memilih nasibnya sendiri. Orang-orang di belakangnya saling berpandangan. Tidak ada lagi pertanyaan. Mereka mengerti arti kalimat itu. Malam ini adalah ujian terbuka, tanpa bendera, tanpa pengadilan. Siapapun yang bertindak, siapapun yang menumpahkan darah, akan memperlihatkan wajah aslinya. Dan wajah-wajah itulah yang kelak akan dipilih atau disingkirkan. Ki Sempol menuruni pandangannya ke arah kota, seperti seorang ayah yang tahu anaknya akan jatuh, namun memilih tidak menahan, bukan karena kejam, melainkan karena percaya bahwa rasa sakit adalah guru terakhir yang tidak pernah berbohong. Majapahit harus merasakan malam ini sepenuhnya, tanpa tangan yang menenangkan, tanpa suara yang mengatur. Karena setelah ini, tidak akan ada lagi alasan, hanya konsekuensi. Dan ketika api terus menyala di kejauhan, Ki Sempol tahu satu hal dengan pasti. Begitu fajar datang, kota ini mungkin masih berdiri, tetapi ia tidak akan pernah sama. Sekar berlari bukan karena berani, melainkan karena berhenti berarti tenggelam. Kakinya terasa berat, seolah tanah Majapahit berusaha menahannya, meminta agar ia ikut diam dan membiarkan malam melakukan pekerjaannya sendiri. Api menyala di kiri dan kanan, memantulkan bayangan tubuhnya yang terpecah-pecah di dinding rumah dan genangan air. Dalam pantulan itu, Sekar melihat dirinya berkali-kali. Seorang putri, seorang murid, seorang anak, dan seseorang yang belum pernah ia kenali sepenuhnya. Nama itu menusuk lebih tajam daripada pisau. Ia tahu apa artinya. Ia tahu bagaimana sebuah nama bisa menjadi izin kolektif untuk membunuh. Jika massa menemukan Wira lebih dulu, tidak akan ada duel, tidak akan ada pembuktian. Yang tersisa hanya tubuh yang hancur dan kota yang merasa telah melakukan sesuatu yang benar. Sekar berbalik arah. Ia melawan arus orang-orang yang berlari menuju suara itu. Bahunya terbentur, lengannya tergores, namun ia terus maju. Dalam benaknya, suara ayahnya teringang tentang ketertiban, tentang pengorbanan, tentang bagaimana kota kadang harus berdarah agar bisa hidup lebih lama. Dulu, Sekar mendengarkan semua itu dengan patuh. Malam ini, kata-kata itu berubah menjadi beban. Kalau kau ikut campur, bisik suara dalam dirinya, kau tidak akan bisa kembali. Sekar tahu, dan justru karena itu, ia terus berjalan. Ia melihat api lebih besar di depan, mendengar suara besi beradu, bau darah mulai bercampur dengan asap. Ini bukan lagi kekacauan acak, ini adalah titik temu, tempat pilihan-pilihan akan dipaksa keluar dari persembunyian. Sekar menggenggam pedangnya lebih erat, tangannya gemetar, bukan karena takut mati, melainkan karena takut hidup setelah ini. Ia tidak lagi bertanya apakah yang ia lakukan benar atau salah. Pertanyaan itu terasa terlalu bersih untuk malam yang sudah kotor oleh darah. Ia hanya tahu satu hal, jika ia membiarkan ini terjadi, dosa itu akan mengikutinya selamanya. Dan di bawah langit Majapahit yang memerah oleh api, Sekar melangkah menuju takdir yang belum memiliki nama, kecuali satu, dosa yang dipilih sendiri. Mereka bertemu bukan di tempat yang layak disebut medan kehormatan, melainkan di pelataran tua yang lantainya retak dan hangus oleh api yang menjilat terlalu dekat. Dinding-dinding di sekelilingnya menghitam, sebagian runtuh, sebagian masih berdiri seperti saksi bisu yang terlalu lelah untuk roboh. Asap menggantung rendah, menahan panas, membuat udara terasa berat setiap kali ditarik ke paru-paru. Jeritan terdengar di kejauhan, tapi di tempat itu, suara kota seolah meredup, memberi ruang bagi sesuatu yang lebih personal dan lebih mematikan. Wira Satya berhenti melangkah ketika melihat sosok yang berdiri di hadapannya. Bukan Ki Sempol,
Harapan tipis yang sempat muncul di benaknya langsung mati. Yang berdiri di sana adalah Jagat, tubuh tua yang masih tegap, bahu lebar yang dipenuhi bekas luka, dan mata yang tidak lagi mencari pembenaran. Pedang di tangannya sudah terhunus, ujungnya mengarah rendah, posisi siap yang tidak membutuhkan ancaman tambahan. Jagat bukan tipe orang yang berbicara panjang. Ia membiarkan reputasinya berjalan lebih dulu. Akhirnya, katanya pelan, suaranya serak seperti besi yang sering digesek. Kau membuat kota ini gila. Wira merasakan getaran kecil di lengannya ketika ia mengangkat pedangnya. Bukan takut, melainkan kelelahan yang sudah terlalu lama ditahan. Kota ini, jawabnya, napasnya berat, sudah lama sakit. Jagat tersenyum tipis, bukan ejekan, lebih seperti pengakuan singkat bahwa percakapan mereka tidak akan kemana-mana. Tanpa aba-aba, tanpa teriakan, duel dimulai. Jagat bergerak lebih dulu, langkah pendek, stabil, pedangnya menyapu rendah dengan sudut yang nyaris tidak terlihat. Wira meloncat mundur setengah langkah, besi beradu dengan bunyi tumpul yang memercikan api kecil. Getaran benturan menjalar ke tulang, membuat jari-jarinya nyeri. Ini bukan duel untuk pamer teknik, ini adalah upaya saling mematikan secepat mungkin. Jagat menekan tanpa henti, setiap serangannya efisien, minim gerakan sia-sia, seolah tubuhnya sudah hafal jalur menuju kelemahan lawan. Wira menghindar lebih banyak daripada menyerang, napasnya mulai tersengal, tanah di bawah kaki licin oleh abu dan sesuatu yang lebih lengket. Ia nyaris terpeleset, dan satu tebasan Jagat menyambar terlalu dekat, merobek kain di lengannya dan membuka kulit. Rasa panas menyusul, lambat, lalu menyengat. Wira menggeram tertahan dan memaksa tubuhnya bergerak. Ia menyerang balik, tebasannya liar, lebih didorong oleh naluri daripada perhitungan. Jagat menangkis dengan mudah, memutar pergelangan tangan, lalu menghantam gagang pedangnya ke dada Wira. Udara keluar dari paru-paru Wira seperti dipukul keluar paksa. Ia terhuyung, hampir jatuh. Kau mengandalkan keberanian, kata Jagat singkat. Itu tidak cukup. Wira tidak menjawab. Ia tahu, api di sekeliling mereka membesar, panasnya membuat kulit terasa kering dan perih. Asap membuat mata berair, penglihatan kabur. Dalam kondisi itu, waktu terasa aneh, kadang melambat ketika pedang nyaris menyentuh leher, kadang melompat cepat ketika tubuh sudah terhempas ke tanah. Tidak ada ruang untuk berpikir panjang, setiap detik adalah reaksi. Jagat menghantam lagi, dan lagi, sebuah tebasan menghajar bahu Wira, membuat lengannya hampir mati rasa. Darah mengalir, hangat, menetes ke tanah panas dan menguap sebagian. Wira jatuh berlutut, pedangnya tertancap di tanah untuk menahan tubuhnya agar tidak roboh sepenuhnya. Jagat melangkah mendekat, tidak tergesa, ia tahu momen ini. Ujung pedangnya menekan leher Wira, cukup kuat untuk membuat napasnya tercekik. Simbol, bisiknya rendah, nyaris tenggelam oleh suara api. Seharusnya mati cepat. Wira menatapnya, pandangannya berkunang-kunang, namun matanya masih hidup. Kalau begitu, katanya terengah, selesaikan. Dan saat itulah, bunyi benturan lain memecah ruang. Pedang Sekar menangkis serangan Jagat dengan suara nyaring yang terasa lebih keras daripada api di sekeliling mereka. Percikan api melompat, dan untuk sepersekian detik, semua bergerak terlalu lambat. Jagat mundur setapak, bukan karena kekuatan, melainkan karena terkejut. Ia menatap Sekar. Mata mereka bertemu, mata seorang ayah yang telah memilih jalan, dan mata seorang anak yang baru saja menyeberangi garis terakhir. Sekar berdiri dengan napas terengah, pedangnya bergetar di tangan, wajahnya pucat bukan karena takut, melainkan karena kesadaran akan apa yang sedang ia lakukan. Menjauh, katanya. Suaranya gemetar tapi tidak goyah. Ini berhenti sekarang. Jagat tersenyum pahit. Kau sudah memilih, katanya. Tidak ada waktu untuk ragu. Gerakan berikutnya kacau. Bukan lagi duel terhormat, melainkan tabrakan panik 3 orang yang sama-sama terluka.
Jagat menyerang Sekar dengan kecepatan yang tidak ia perlihatkan sebelumnya. Sekar menangkis, nyaris terlambat. Wira memaksa tubuhnya bangkit dan ikut menyerang dari samping. Serangannya ceroboh, penuh amarah dan sakit. Pedang-pedang saling beradu, sudut-sudut sempit membuat jarak semakin rapat. Sebuah langkah salah, sebuah tebasan meleset. Sekar tersandung puing, refleksnya mengambil alih, pedangnya menusuk ke depan tanpa perhitungan. Jagat terdiam. Ujung pedang Sekar menancap di tubuhnya, di tempat yang tidak segera mematikan, namun cukup untuk menghancurkan napas. Jagat menatap Sekar, matanya terbuka, penuh sesuatu yang bukan kebencian, lebih seperti pengertian yang terlambat. Ia mencoba berkata sesuatu, tapi hanya darah yang keluar. Tubuhnya roboh perlahan, berat, menghantam tanah dengan bunyi yang terdengar terlalu final. Sekar berdiri membeku. Tangannya gemetar hebat, pedangnya terasa asing, seolah bukan lagi miliknya. Darah Jagat mengalir di antara kakinya, hangat, nyata, dan tidak bisa ditarik kembali. Bagi pertama kalinya dalam hidupnya, Sekar menyadari bahwa tidak semua dosa datang dengan teriakan. Sebagian datang dalam diam yang sangat sunyi. Api terus menyala, kota terus menjerit. Dan di pelataran tua itu, di bawah cahaya api yang kejam, satu pilihan telah dibuat. Dan tidak ada satupun dari mereka yang akan keluar sebagai orang yang sama. Sekar tidak langsung bergerak setelah tubuh Jagat jatuh. Dunia di sekelilingnya masih bergerak, api masih menjilat, jeritan masih lahir dan mati di kejauhan. Namun di dalam dirinya, waktu seolah membeku. Tangannya gemetar hebat, pedang di genggamannya terasa berat, asing, seakan bukan lagi alat latihan, melainkan bukti nyata dari sesuatu yang tak bisa dihapus. Darah Jagat mengalir perlahan di batu pelataran, membentuk garis-garis tipis yang menyelinap ke celah-celah lama, seolah tempat itu memang telah menunggu darahnya sejak dulu. Wira akhirnya bergerak lebih dulu. Ia terhuyung bangkit, napasnya tersengal, tubuhnya nyaris tidak patuh pada perintah pikiran. Setiap langkah terasa seperti hukuman. Ia melihat Sekar berdiri kaku, wajahnya pucat, mata kosong namun terbuka. Tatapan orang yang baru saja melewati pintu yang tak pernah ia rencanakan untuk dibuka. "Sekar," katanya pelan, hampir tenggelam oleh suara api. Nama itu membuat Sekar berkedip. Dunia kembali masuk sedikit demi sedikit bersama rasa panas di dada dan dingin di ujung jari. Ia menoleh perlahan, seolah takut melihat apa yang ada di hadapannya. Wira hidup, Jagat mati. Kesadaran itu menghantamnya bersamaan, tanpa jeda. "Kita harus pergi. Sekarang," lanjut Wira, suaranya parau. Sekar tidak menjawab. Ia hanya mengangguk tipis. Pedangnya terlepas dari genggaman, jatuh ke tanah dengan bunyi logam yang terdengar terlalu keras bagi telinganya sendiri. Ia melangkah mundur setapak, hampir terpeleset oleh darah. Napasnya tersangkut, bukan karena asap, melainkan karena kenyataan yang menekan dari segala arah. Mereka meninggalkan pelataran tua itu tanpa menoleh kembali. Tidak ada doa, tidak ada penyesalan yang diucapkan. Malam belum memberi ruang untuk itu. Mereka bergerak menyusuri gang-gang sempit, menjauh dari pusat api, dari suara massa yang masih mencari sesuatu untuk dihancurkan. Wira berjalan tertatih. Setiap beberapa langkah Sekar harus menahannya agar tidak jatuh. Bahu Wira basah oleh darahnya sendiri, lengannya menggigil menahan sakit yang mulai menang. Sekar menopangnya tanpa kata, gerakannya otomatis, seperti tubuhnya mengambil alih ketika pikirannya sudah terlalu penuh. Di balik reruntuhan tembok, mereka berhenti sejenak. Napas mereka bersatu dalam ritme berat, kasar. Di sana, untuk pertama kalinya sejak pelataran,
Sekar berani menatap tangan Wira yang penuh luka, dan kemudian menatap tangannya sendiri. Tangannya bersih dari luka, namun tidak dari dosa. Darah itu, kata Wira pelan, hampir seperti bertanya pada dirinya sendiri, akan mengikutimu. Sekar menutup mata sesaat. Ia tahu, ia merasakannya sudah menempel, bahkan sebelum kata-kata itu keluar. Aku tidak bermaksud, suaranya terputus. Kalimat itu mati sebelum selesai, karena ia sadar, niat tidak lagi penting. Wira tidak menuntut penjelasan, ia hanya menatap Sekar lama, tatapan seseorang yang mengerti bahwa batas telah dilewati dan tidak ada jalan kembali. Setelah malam ini, katanya akhirnya, kau tidak bisa pulang. Kata pulang menggantung di udara. Bagi Sekar, kata itu tiba-tiba terasa asing. Ia membayangkan wajah ayahnya, Ki Sempol, sosok yang selama ini menjadi poros hidupnya, guru, pemimpin, dan penentu arah. Dengan satu tusukan refleks, Sekar telah memutus garis itu. Aku tahu, jawabnya pelan. Masa terdengar semakin dekat, bayangan-bayangan bergerak di ujung gang, suara langkah dan teriakan mulai menyatu. Sekar menegakkan tubuhnya, menahan Wira berdiri lebih lurus. Pergi, katanya. Kali ini suaranya lebih tegas. Sekarang. Wira menggeleng lemah. Kau ikut. Sekar menggeleng balik. Tidak, jika kita bersama, mereka akan mengejar dua nama. Jika kau sendiri, mungkin kau masih bisa hilang. Wira ingin membantah, tetapi batuk darah memaksanya berhenti. Ia tahu Sekar benar. Kota ini tidak lagi mengenal kompromi. Simbol yang terluka masih bisa berjalan sendiri. Simbol yang berkhianat itu cerita lain. Mereka berdiri saling menatap dalam cahaya redup api yang terpantul dari kejauhan. Tidak ada pelukan, tidak ada janji, hanya kejujuran pahit yang disepakati tanpa kata. Jangan mati, ujar Sekar pelan. Wira tersenyum tipis, senyum yang lebih mirip luka. Kau juga. Mereka berpisah. Wira bergerak ke arah gelap, menyeret tubuhnya menjauh dari pusat kota. Setiap langkahnya adalah upaya untuk tetap hidup, bukan demi dirinya sendiri, melainkan demi beban yang kini ia bawa. Beban bahwa kematiannya malam ini akan menjadikan semua yang terjadi sia-sia. Ia bukan lagi simbol bersih, ia adalah simbol yang terluka, dan karena itu jauh lebih berbahaya. Sekar berdiri sendirian. Api di kejauhan mulai meredup, namun panas di dadanya justru semakin terasa. Ia duduk perlahan di balik reruntuhan. Punggungnya bersandar pada dinding yang masih hangat. Tangannya bergetar ketika mencoba membersihkan darah dari lengannya. Darah yang bukan miliknya. Ia menggosok dan menggosok, hingga kulitnya memerah, namun noda itu seolah tetap ada. Bukan di kulit, di dalam. Untuk pertama kalinya, Sekar menangis. Bukan terseduh-seduh, melainkan diam, bahunya bergetar tanpa suara. Air mata jatuh ke tanah, bercampur debu dan abu, hilang tanpa jejak. Tidak ada yang datang menenangkannya, tidak ada ayah, tidak ada kota. Hanya dirinya sendiri dan konsekuensi dari pilihan yang telah dibuat. Di kejauhan, fajar mulai merayap pelan, mengusir gelap tanpa benar-benar membersihkan apa yang tersisa. Majapahit akan bangun sebagai kota yang sama, namun orang-orang di dalamnya tidak lagi sama. Dan Sekar tahu, sejak malam itu, namanya tidak lagi akan disebut dengan nada yang sama. Ia bukan lagi sekadar putri Ki Sempol, ia adalah dosa yang berjalan. Dan dosa, ketika dibiarkan hidup, selalu menuntut harga berikutnya. Pagi datang tanpa kemenangan. Ia tidak masuk sebagai cahaya yang menghapus malam, melainkan sebagai pengingat bahwa semua yang terjadi kini harus dilihat dengan jelas. Api memang mulai padam, satu persatu, seperti napas terakhir yang dibiarkan keluar perlahan. Namun bau hangus tetap menggantung, menempel di pakaian, di rambut, di ingatan. Majapahit berdiri dalam kelelahan kolektif, kota yang selamat bukan karena kuat, melainkan karena belum runtuh sepenuhnya.
Orang-orang keluar dari persembunyian mereka dengan langkah ragu. Pintu dibuka setengah, wajah-wajah muncul di balik celah, wajah sembab, pandangan kosong. Mereka melihat apa yang tersisa dari malam, bangunan hitam, genangan darah yang sudah mengering, tubuh-tubuh yang ditutupi seadanya. Tidak ada teriakan kini, tidak ada amarah, hanya keheningan canggung yang lebih menakutkan daripada kerusuhan itu sendiri. Majapahit akhirnya berhenti berlari, dan saat itu semua dosa menyusul dari belakang. Para penjaga kota mulai bergerak, bukan untuk menertibkan, melainkan untuk menghitung. Setiap mayat menjadi angka, setiap rumah yang terbakar menjadi catatan. Mereka bekerja tanpa banyak bicara, karena kata-kata terasa tidak pantas di antara sisa-sisa ini. Tidak ada satupun dari mereka yang bisa berkata dengan jujur bahwa semua ini tidak terduga. Di tempat tertinggi yang sama seperti malam sebelumnya, Ki Sempol berdiri menyambut fajar. Wajahnya terpa cahaya pucat, menampakkan garis-garis lelah yang jarang terlihat. Ia mendengar laporan tanpa menyelah, jumlah korban, titik api, nama-nama yang mulai beredar seperti bisik-bisik penyakit. Ketika nama Jagat disebut, Ki Sempol tidak bereaksi. Tidak ada helaan napas panjang, tidak ada gerakan tiba-tiba. Hanya jeda. Di mana ia jatuh? Tanyanya akhirnya. Pelataran tua, jawab seseorang di belakangnya. Bersama Wira Satya dan Sekar. Angin subuh berembus pelan. Ki Sempol menutup mata sejenak, bukan sebagai tanda duka, melainkan perhitungan. Jagat adalah bagian dari rencana, bagian yang ia tahu bisa hilang. Namun nama Sekar terdengar berbeda. Nama itu bukan seharusnya muncul di laporan semacam ini. Jadi, gumamnya lebih kepada dirinya sendiri. Garis itu akhirnya dilewati. Tidak ada kemarahan dalam suaranya. Justru ada sesuatu yang lebih dingin, kepastian. Ki Sempol tahu, sejak malam tadi, ia tidak lagi berhadapan dengan anak yang ia kenal. Sekar telah memilih, dan pilihan dalam dunia yang ia bangun selalu lebih penting daripada darah. Di sudut kota yang lain, Sekar duduk sendirian di antara reruntuhan kecil yang ia jadikan tempat berlindung. Cahaya subuh menyentuh wajahnya, memperlihatkan mata yang bengkak dan kulit yang kusam. Ia belum tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan Jagat jatuh kembali, dan tangannya kembali terasa berat oleh pedang yang tak lagi ia genggam. Ia mencoba membersihkan dirinya sekali lagi, mencuci tangan di genangan air hujan yang tersisa. Air itu segera berubah keruh. Sekar berhenti, menatap pantulan wajahnya yang pecah di permukaan. Untuk pertama kalinya, ia bertanya dengan jujur, apakah ia masih mengenali orang yang menatap balik? Jawabannya tidak datang. Di luar kota, Wira Satya berjalan tertatih menuju arah yang tidak ia beri nama. Setiap langkahnya sakit, namun rasa sakit itu kini berfungsi sebagai jangkar, pengingat bahwa ia masih hidup dan bahwa hidupnya tidak lagi ringan. Ia menoleh sekali ke arah Majapahit yang mulai diterangi matahari. Dari kejauhan, kota itu tampak hampir damai. Hampir. Ini belum selesai, gumamnya entah kepada siapa. Ia tahu, setelah malam ini, namanya tidak lagi hanya simbol harapan. Ia akan menjadi alasan. Alasan untuk memburu, alasan untuk takut. Dan justru karena itu, ia harus tetap hidup. Simbol yang mati menjadi legenda. Simbol yang hidup dan terluka menjadi ancaman. Kembali ke pusat kota, cerita mulai dibentuk. Bukan oleh kebenaran, melainkan oleh kebutuhan. Ada yang berkata kerusuhan dipicu pengkhianat. Ada yang menyebut nama Wira dengan ludah di mulut. Ada pula yang berbisik tentang Sekar. Bisik-bisik yang tidak berani diucapkan keras, karena menyebut namanya berarti menantang Ki Sempol secara langsung. Dan Ki Sempol membiarkan semua cerita itu tumbuh. Ia tahu
kekuasaan paling kuat bukan yang memaksakan satu narasi, melainkan yang membiarkan banyak versi beredar, lalu memilih mana yang akan dipelihara. Ia berdiri di antara abu dan cahaya pagi, menyadari bahwa Majapahit kini sepenuhnya berada di fase baru, fase di mana kesetiaan diuji bukan oleh sumpah, melainkan oleh tindakan malam seperti ini. "Subuh selalu jujur," katanya pelan pada seseorang di dekatnya. Ia memperlihatkan apa yang kita lakukan saat gelap. Tidak ada jawaban. Di berbagai sudut kota, orang-orang mulai berdoa. Doa syukur karena selamat, doa ampunan karena ikut memukul, doa sunyi karena kehilangan. Namun doa-doa itu terasa menggantung, seolah langit sendiri belum memutuskan apakah ia akan mendengar. Majapahit selamat, namun kepolosannya mati. Dan mereka yang masih hidup harus belajar hidup dengan itu, dengan darah yang tidak sepenuhnya bisa dicuci, dengan nama-nama yang akan terus disebut, dan dengan kenyataan bahwa malam itu tidak memberi pilihan. Ia hanya memberi akibat. Majapahit kembali berdiri seperti biasa. Pasar akan dibuka, lonceng akan dibunyikan. Orang-orang akan belajar berbicara pelan tentang malam itu, seolah dengan mengecilkan suara, ingatan bisa ikut mengecil. Api telah padam, abu disapu, dan jalan-jalan dibersihkan. Namun tidak ada yang benar-benar bersih. Karena yang terbakar malam itu bukan hanya rumah dan tubuh. Yang terbakar adalah kepercayaan. Sekar berjalan membawa nama yang kini terasa terlalu berat. Kemanapun ia melangkah, ia akan membawa bayangan ayahnya, darah jagat, dan satu pilihan yang tidak pernah ia rencanakan, namun tidak ia tolak. Ia tidak lagi hanya dilihat, ia dibaca, ditafsirkan, dicurigai. Dan di dunia seperti ini, itu lebih berbahaya daripada hukuman mati. Wira Satya terus hidup dengan luka yang tidak akan pernah benar-benar sembuh. Setiap nafasnya adalah pengingat bahwa simbol tidak seharusnya bertahan, namun ia melakukannya. Dan karena itu, setiap orang yang percaya padanya dan setiap orang yang membencinya akan menjadikannya alasan untuk bertindak. Sementara Ki Sempol tetap berdiri, tidak jatuh, tidak runtuh. Ia hanya berubah bentuk, karena penguasa sejati tidak selalu menang dengan pedang. Kadang ia menang dengan membiarkan anaknya memilih, lalu melihat dunia memutuskan apa artinya pilihan itu. Malam telah berlalu, namun akibatnya baru saja dimulai, dan tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar keluar sebagai pemenang. Episode berikutnya, darah orang yang kita cintai. Di episode selanjutnya, Sekar diburu bukan hanya sebagai pengkhianat, tapi sebagai ancaman masa depan. Ki Sempol mengubah permainan, lebih dingin, lebih personal, dan satu kematian yang tidak bisa disangkal akan mematahkan sisa kemanusiaan yang tersisa. Subscribe agar tidak tertinggal kelanjutan kisah ini. Like jika episode ini membuatmu diam lebih lama dari biasanya. Komentar dan jawab dengan jujur. Apakah Sekar telah menjadi musuh ayahnya atau justru pewaris paling berbahaya yang pernah lahir? Karena setelah malam ini, cerita ini tidak lagi bertanya siapa yang benar. Ia hanya akan menagih siapa yang harus membayar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.